إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup di hari ini demi menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalani suatu kewajiban yang Allah wajibkan bagi setiap lelaki muslim, melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai pemberat amal kebaikan kita di akhir. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan juga dikatakan oleh Hujr bin Hujr, beliau bercerita, Ataina al-Irbad ibn Sariyah, suatu hari kami datang, beliau ini dikenal dari Syam, datang ke Madinah menghampiri Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mimman nazala fihi, dan beliau dikenal seseorang yang telah turun ayat Al-Quran yang membahas tentang beliau. Surat At-Taubah ayat 92. Yang di sana diceritakan bahwasanya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ikut perang Tabuk. Namun karena beliau tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki bekal yang cukup, sehingga beliau ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad. Yang itu membuat beliau menangis. Kami mendatangi Al-Irbad ibn Sariyah wa qulna, kami mengatakan kepada Al-Irbad ibn Sariyah, ya, jadi maksudnya beliau datang ke Irbad ibn Sariyah untuk zairin, berziarah kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aidin, kami mau iyadatul marda, beliau sedang sakit katanya, mampir ke Al-Irbad ibn Sariyah, muktabisin, mau menuntut ilmu, mau menanya tentang nur, tentang cahaya, yaitu ilmu. Tanya ke siapa? Ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangin rumahnya, ditanya. Faqala Al-Irbad, ya, katanya Al-Irbad bin Sariyah, karena kalian datang ke sini mau menuntut ilmu, bertanya tentang hadis, ya, waktu itu terkenal ilmu adalah hadis, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sama Al-Irbad bin Sariyah dikasih tahu
satu hadis yang sampai detik ini hadis ini terkenal dan dibahas di masjid-masjid di seluruh dunia. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat bersama kami, ya dzata yaumin, suatu hari. Tsumma aqbala alaina. Seperti biasa Rasulullah menghadap ke kami. Selesai Rasulullah salat, Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Tsumma aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan balighah. Rasulullah memberi kami mau'izah, memberi kami nasihat dengan nasihat yang balighah, ya. Singkat, padat, tapi maknanya luas. Sangat penting dan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Nasihat atau mau'izah yang dharafat minhal uyun, membuat mata-mata kami menangis. Wa wajilat minhal qulub, yang membuat hati-hati kami bergetar. Faqala qa'ilun, sampai salah satu di antara kita mengatakan, "Ya Rasulullah, karena hadhihi mau'izatun muwaddi'." Sepertinya nasihat ini sebagai nasihat perpisahan ya Rasulullah. Famadza ta'hadu ilaina? Wasiatkan kepada kami ya Rasulullah. Apa nasihatmu wahai Rasulullah untuk kami? Kata para sahabat. Ini Al-Irbad Ibnu Sariyah cerita kedua orang yang datang ke rumahnya tadi. Dulu di zamannya Rasulullah suatu hari ya, dan seperti itu seterusnya. Faqala, kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah, dan selalu mendengar dan taat. Wa in abdan habasyian, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak yang tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Seorang budak yang jiwanya itu milik tuannya, tapi dia menjadi pemimpin. Isma' wa'ti, dengarkan dan taati selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Ini salah satu mau'izahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum ba'di, kalian yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menemui perpecahan, perbedaan yang sangat banyak. Subhanallah, dikatakan oleh para ulama, ini bukti kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak pernah berbicara, Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyun yuha, tidaklah itu melainkan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat 1440 tahun setelah itu, kita lihat sekarang. Benarkah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang hidup setelahku nih, umat-umatnya Nabi sekarang pecah, berkeping-keping. Dan semuanya merasa dirinya yang paling benar. Fa inna man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Yang hidup setelahku, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Tidak sampai situ Rasulullah SAW ngasih tahu kita semua. Tidak di situ Rasulullah SAW itu berhenti, tidak. Nanti akan ada perpecahan, terus Rasulullah diam, tidak ngasih solusi, tidak para jamaah sekalian. Rasulullah kasih solusi buat kita. Ya. Rasulullah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang seorang rasul yang diutus oleh Allah dari diri kalian sendiri. Ya, orang-orang dari kalian juga. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat dirasa olehnya, oleh sang rasul ini, ma 'anittum, yang kalian berat, yang kalian rasa berat. Rasul itu juga merasa berat. Harisun 'alaikum, selalu bermanfaat, selalu bersemangat untuk memberi kemanfaatan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat cinta dan sayang kepada kaum mukminin. Allah sifati Rasulullah SAW raufur rahim, sayang sama orang-orang yang beriman. Jadi saat Rasulullah ngasih tahu ke para sahabatnya, nanti akan ada perpecahan yang sangat banyak, bukan Rasulullah terus diam di situ, bukan. Rasulullah kasih solusinya. Kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnatihi, bagi kalian peganglah sunnahku. Pelajari itu sunnah-sunnah Nabi. Gimana pola beragamanya Rasulullah SAW? Ikuti itu sunnahku, kata Rasulullah SAW. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyid yang 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tamassaku biha, pegang erat-erat itu. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, tidak cukup disuruh pegang erat para jamaah,
disuruh gigit sama gigi geraham oleh Rasulullah SAW. Dikatakan oleh para ulama, ini bukti bahwasanya ya kita ini sama sunnah bukan dipegang aja, disuruh gigit juga. Biar apa? Biar dah cepat lepas. Wa iyyakum, dan hati-hati kata Rasulullah SAW. Wa muhdatsatil umur, hati-hati sama perkara baru dalam agama ini. Sama perkara-perkara yang ada di dasar-dasar agama ini yang sama Rasulullah tidak pernah diajarkan. Wa iyyakum, hati-hati. Jangan main-main di sana. Jangan kita sok tahu, mau ngada-ngada, bikin satu hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena itu perkara-perkara baru dari dalam agama Islam ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu namanya adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Siapa yang bilang ini para jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat para jamaah sekalian, satu nasihat yang disampaikan, dipegang erat oleh seorang sahabat dan disampaikan kepada orang-orang yang datang setelahnya. Apa isi nasihatnya? Sebagaimana yang kita baca, Rasulullah mengajarkan kita, meminta kita semua agar kalau ada masalah, perpecahan, ribut, apapun masalahnya, kembalikan kemana? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu yang Allah perintahkan buat kita semua. Kata Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian ribut, ada urusan sesuatu yang kalian berpecah di sana, farudduhu, kembalikan kemana? Ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Selesai sebenarnya masalahnya. Sudah putih, terang benderang, sangat jelas. Tapi itulah para manusia. Itulah kita para jamaah sekalian yang terkadang masih mengandalkan akal kita, mengandalkan hawa nafsu kita saat kita menghadapi seluruh polemik permasalahan dalam dunia ini. Sehingga ditemui banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak keributan-keributan. Sampai mungkin ada orang yang mau masuk Islam, loh kok orang Islamnya ribut? Kok begini, kok begitu? Pegang yang mazhab ini, ada yang mazhab itu. Ribut semuanya. Tidak ditemukan ya kesamaan. Orang dibuat bingung. Padahal sebenarnya itu mudah para jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna ala ummati", sungguh akan datang kepada umatku, ma ata ala Bani Israel, apa-apa dari ujian-ujian dan fitnah yang telah menimpa Bani Israel. Hadwan na'li bin na'al. Ya, fitnah yang menguji Bani Israel, yang sama Allah diturunkan ke Bani Israel, yang menimpa Bani Israel, itu akan menimpa umat ini, kata Rasulullah SAW. Na'al bin na'al, sama persis maksudnya. Sejenis fitnahnya. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan, lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Bahkan jika ada di Bani Israel dulu ujiannya sampai ada orang yang menggauli ibunya sendiri, akan ada kelak di umatku yang meniru hal seperti itu. Na'udzubillah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna Bani Israel, dan sungguh Bani Israel tafarraqat ala 72 millah, berpecah menjadi 72 kelompok. Yang mana inilah An-Nasara. Karena di riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan bahwasanya Nasara akan terpecah menjadi 72. Adapun Yahudi terpecah menjadi 71. Wa tafarraqa ummati ala 73 millah. Adapun umatku akan terpecah menjadi 73. Lebih banyak dari perpecahannya Yahudi dan lebih banyak dari perpecahannya siapa? Nasrani. Kulluhum finnar. Semuanya kemungkinan akan masuk neraka.
Bukan pasti masuk neraka. Tidak. Ini namanya hadis wa'id. Ini hadis ancaman dari Rasulullah SAW. Kenapa masuk neraka? Karena salah beragama. Salah menjalani sunnah-sunnah Nabi. Cara beragamanya tidak sama. Pakai akalnya sendiri, pakai hawa nafsunya sendiri. Kemungkinan bisa masuk neraka gara-gara itu. Ancaman dari Rasulullah SAW. Kulluhum finnar illa wahidah. Kata Rasulullah, semua itu 72 ini, 73. 72 semuanya kemungkinan bisa masuk neraka illa wahidah. Kecuali satu yang tidak diancam dengan neraka. Kecuali satu yang nanti akan masuk surga. Ditanya sama para sahabat, kita lihat pertanyaannya para sahabat. Man hiya ya Rasulullah. Bukan man hum, siapa yang 72, bukan. Karena ada zaman sekarang orang yang bilang, ayo siapa yang 72, kata dia, subhanallah. Sahabat tidak tanya, tidak mau tahu siapa yang 72, tidak peduli para sahabat. Sudah masuk neraka, mau ngapain ditanya? Tidak usah. Sahabat tanya, siapa yang satu? Siapa yang masuk surga? Siapa yang tidak diancam sama neraka? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Atau di riwayat yang lain, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang beragama sama sepertiku dan para sahabatku. Para jamaah ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa mengaku mengikuti sunnah Nabi, bawa hadis ke sana, bawa hadis ke sini, bawa ayat ke sana, bawa ayat ke sini, bisa. Orang-orang Khawarij itu bawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang bilang, yaquluna bi khairi khairil bariyah. Mereka itu ke barat ke timur ngomong dengan sebaik-baik omongan, bawa sabdanya Rasulullah, bawa ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, yamruquna minad din kama yamruqu sahma minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam ini seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Bawa ayat, bawa hadis, tapi dipahami sendiri. Salah pemahamannya. Dan ini yang membuat umat ini terpecah para jamaah sekalian. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, suatu nasihat datang dari Imam Al-Auza'i rahimahullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Beliau mengatakan ada seseorang bernama Al-Abbas Ibn Al-Walid Ibn Al-Mazid. Beliau mengatakan, akhbarani abi, bapakku memberi kabar kepadaku bahwasanya beliau mendengar Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, alaika bi athari man salaf, bagi kalian untuk meniti jalannya para salafus saleh yang dipimpin oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa in rafadhakan nas, meskipun kalian dibenci sama orang. Orang-orang dulu itu sudah tahu, orang yang berpegang teguh kepada ini pasti dihina, dicaci, diusir, orang benci sama dia. Ini sudah halul, ini sudah sunnatullah. Ya. Meskipun kalian dibenci sama orang. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, dan hati-hati kalian sama pendapat-pendapatnya manusia-manusia itu. Oh, Imam Fulan bilang begini. Oh, kamu tidak menghargai ulama, kamu tidak begini, kamu kurang ajar. Hati-hati. Wa iyyaka wa ra'yir rijal. Hati-hati kalian. Jangan terlalu terpedaya itu sama pendapat-pendapatnya para manusia-manusia. Wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun omongan mereka itu diperindah, manis, bagus omongannya. Hati-hati kalian. Tugas kalian, tugas kita semua mengikuti, meniti jalannya para salafus saleh yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua keistiqomahan, menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu bisa berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW dan juga jejaknya para salafus saleh. Inna Allah amurukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati kursihi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.